saya terutama dilahirkan di keluarga pesantren, dari mulai buyut. Buyut itu bapaknya kakek ya, bapaknya kakek saya. Dia seorang kiai dan ulama harismatik, yaitu Bapak Abuya Kiai Haji Masduki. Yang konon dalam ceritanya sejarah itu beliau juga karena zaman waktu itu sangat katakannya masih banyak problem-problem gitu kan, harus ada kiai yang memimpin. Makanya dalam sejarah tidak disebutkan, akan tetapi buyut saya itu pernah jadi wadana. Yang ditekankan itu Abah itu ibadah, ubudiyah. Karena Abah punya prinsip, udah ibadah, sholat, laksanakan perintah Allah, rezeki akan menghampiri kita. Ini moto Abah ini. Nah, saya percaya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat WK dan Tribuners, selamat sore. Saat ini saya Nur Mahadi, reporter Tribun Tangerang, sedang bersama dengan Bapak Kiai Haji Saiful Hufaz selaku imaroh, bidang imaroh di Masjid Agung Al-Amjad, Kabupaten Tangerang. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Ya, menjelang Ramadan ini Pak Kiai ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin bisa terhitung hari lah ya, beberapa hari lagi begitu. Iya, betul. Tentu kan banyak hal yang harus dipersiapkan nih Pak Kiai Haji. Kalau Pak Kiai sendiri, apa sih yang sedang dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tribun dan teman-teman dari Warta Kota. Tentu ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah yang ditunggu-tunggu setiap insan manusia yang mengaku dirinya umat Islam. Kenapa dinanti-nanti? Karena pahala dilipat gandakan. Dan ada nanti satu malam disebut malam Lailatul Qadar. Ini semua berbondong-bondong, semua juga menanti di hari-hari ganjil, kembali ganjil tadi. Di ganjil ini bisa 21, bisa 23 dan seterusnya. Di situ menanti untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Tentu ada beberapa yang harus kita persiapkan menghadapi puasa Ramadan ini. Terutama yang pertama yaitu kondisi fisik dan badan kita dalam kesehatan. Ya, makanya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana wa tawil umurona. Nah ini, ketika tawil umurona dilantunkan dalam satu doa tersebut, maka itu tujuannya untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang supaya badan kita sehat dan bisa mengisi hidangan Ramadan itu. Kalau bisa semua dilaksanakan, semua ke kita ganjarannya, kan begitu. Iya. Nah Pak Haji, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Dan artinya kita patut bersyukur ya Pak Kiai Haji, karena memang kita bisa merasakan kembali bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk di Masjid Agung Al-Amjad sendiri, ini biasanya apa sih Pak Haji yang biasa digelar dalam menyambut bulan suci Ramadan begitu? Kami selaku bidang imaroh biasanya berkolaborasi dengan remaja masjid, yaitu disingkat dengan Ramjad. Biasanya mengadakan persiapan-persiapan dari tahun ke tahun. Biasanya ada kegiatan Ramadan, baik bajar Ramadan, kemudian ada takmir Ramadan, kemudian ada gebyar Ramadan. Itu semua sudah kami persiapkan untuk mengisi. Biasanya dimulai sore hari menjelang berbuka puasa sekitar jam 16 setelah melaksanakan salat asar. Biasanya kami menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Namun untuk tahun sekarang, saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua, itu akan diadakan takjilnya berbeda dengan tahun yang lalu berupa bubur.
Bubur. Ya, Siap. bubur ya. Bubur kacang, bubur ayam. Buburnya bubur nasi. Oh, bubur nasi. Bubur nasi Siap, yang siap. nanti akan dikasih kuahnya apa itu warna merah itu gula merah Gula ya. merah. Gula merah. Kalau biasa disebut bubur suro ya. Bubur asuro. Oh, asuro. Bubur Siap. asuro. Nah itu untuk menyediakan mereka yang mengunjungi masjid ini untuk berbuka, dan juga tamu-tamu yang datang, ada musafir yang datang, dia tidak perlu lagi mencari-cari kemana-mana. Kami insya Allah menyediakan itu semua. Gitu. Tahun kemarin saya lihat ada perlombaan terkait MTQ, kemudian dan lain sebagainya gitu. Tahun ini juga bakal ada hal seperti itu. Tahun Pak ini Kiai. juga akan kami laksanakan. Ada lomba hadroh, kemudian ada lomba, ya mungkin nanti apa yang diitukan kan, kalau banyak kegiatan lomba juga kan tidak efektif juga. Ya paling ada beberapa yang kita akomodir untuk Sabtu Ahad itu. Kalau dulu Sabtu Ahad kita pakai tausiah. Setelah kita ada tampilan-tampilan baik itu marawis, hadroh dan sebagainya, ditutup dengan tausiah, kultum selama 7 menit mengenai hal-hal tentang Ramadan, bagaimana cara berbuka, bagaimana cara niatnya, bagaimana dan lain sebagainya diajarkan di 7 menit itu. Nah sekarang berubahnya bagaimana? Dulu hari Sabtu Ahad dipakai untuk tausiahnya, sekarang untuk Sabtu Ahadnya dipakai untuk perlombaannya gitu. Iya. Sementara untuk tausiahnya di hari-hari seperti Senin, Selasa dan seterusnya. Pak Kiai, Imaroh kan erat kaitannya dengan pendidikan agama ya Pak Kiai. Nah saya lihat tadi Pak Kiai memang cukup proper dalam pendidikan agama. Memang dari dulu Pak Kiai terkait pendidikan agama seperti apa sih Pak Kiai? Bisa diceritakan nggak soal profilnya dulu, lahir dari keluarga yang seperti apa? Apakah memang dari pemuka agama begitu? Memang saya terutama dilahirkan di keluarga pesantren. Dari mulai buyut itu bapaknya kakek ya, bapaknya kakek saya. Dia seorang kiai dan ulama harismatik, yaitu Bapak Abuya Kiai Haji Masduki. Yang konon dalam ceritanya sejarah itu, beliau juga karena zaman waktu itu sangat katakannya masih banyak problem gitu kan, harus ada kiai yang memimpin. Makanya dalam sejarah tidak disebutkan, akan tetapi buyut saya itu pernah jadi wadana, jadi belaraja. Kewadaan belaraja itu ya Kiai Haji Masduki termasuk mengisi tapi tidak lama. Nah dari situ dilah melahirkan anak Kiai Haji Adung Abdul Jalil. Kiai Haji Adung Abdul Jalil itu anak dari Abuya Masduki. Nah Kiai Haji Adung Abdul Jalil meneruskan pondok pesantrennya itu. Ya dari dulu bapaknya Kiai Masduki diteruskan sama anaknya Kiai Haji Adung. Nah Kiai Haji Adung ini punya anak ya ibu saya. Itu ada santrinya pesantren Kiai Haji Abdurrahman. Ya santrinya itu karena mungkin dinilai sama kiainya baik, mungkin budi pekertinya, akhlaknya bagus, dikawinkanlah sama anaknya, yaitu bapak saya gitu. Kiai Haji Abdurrahman, lahirlah saya. Alhamdulillah Abah ya sekarang sudah almarhum gitu kan, ya, sudah setahun yang lalu. Ibu juga sudah lama, sekitar 8 tahunan. Sekarang ya, istilahnya hasil karya beliau itu, salafiyahnya itu kami pegang, ya, diteruskan sama anak-anaknya dan tibalah ke kami. Dan zaman Abah itu kemarin sedikit dimodernkan, yaitu dibangunlah yang formal seperti ibtidaiyah, sekolah sore itu, sekolah agama dulu ngomongnya, ada sanawiyah, ada SMK, dan ada PAUD atau taman kanak-kanak Al-Quran. Dan kami memang dari dulu sudah terbiasa seperti itu. Ngaji di Abah begini, dulu kan berbeda pengajaran dengan sekarang. Abah itu killer lah ya. Killer ngajar ke anaknya, untuk apa ya? Untuk kita ya di masa-masa yang akan datang. Killernya dia itu ya berhikmah dan punya hikmah kepada kita sebagai anak-anaknya. Makanya Abah punya prinsip gitu. Sekolah pesantren, terus
bila perlu sampai S2 dan S3 silakan, kata Abah. Nah, latar belakang seperti itu mungkin memacu saya ya berkiprah. Selain di sana juga alhamdulillah SK baru dari Masjid Agung Al-Amjad tahun yang lalu, ya sekitar 3 tahunan yang lalu, saya dipercaya jadi bidang imarah di Masjid Agung Al-Amjad ini. Siap. Artinya Pak Kiai, semuanya berangkat dari pengajaran agama dari surau-surau begitu, hingga akhirnya sekarang bisa membuat sebuah yayasan formal yang memang masih dibalut dengan agama Islam begitu. Artinya begitu ya Pak Haji? Ya artinya mungkin Abah punya pemikiran yang lain. Kalau salafi saja dengan modernisasi sekarang, kemajuan zaman semakin luar biasa, Abah berpikir pada saat itu bagaimana caranya agar tidak monoton hanya di salafi. Nah, Abah padukan, gitu. Abah padukan dengan yang formal tadi, yang awalnya itu sekolah dulu bahasanya igama, ya, sekolah igama itu, sekolah sore, ya, ngaji sore. Kemudian ada tahunan itu ketika mau lebaran misalkan mau puasa ada taswiran, ada ihtifalan. Nah, itu Abah itu seperti itu dulu. Nah, akhirnya kemudian masyarakatnya memohon, meminta agar dibentuk dengan diteruskannya ke sanawiyah. Kami katanya jauh masyarakat ingin sekolah yang dekat, akhirnya Abah buka yang formal tadi. Berdasarkan dari permohonan dari masyarakat. Itu lokasi sekolahnya di mana Pak Kiai? Tepatnya di Desa Bantar Panjang, di kampungnya Rancamani. Ya. Nama sekolahnya? Nurul Mutakin. Itu nama Nurul Mutakin itu zaman Mbah Buyut itu. Jadi Ki Mas Duki pesantrennya Nurul Mutakin diteruskan sama anaknya Ki Haji Adung Abdul Jalil juga Nurul Mutakin, dipegang terus sama Abah Nurul Mutakin sampai sekarang nama itu tetap melekat Nurul Mutakin. Ya Pak Kiai, terkait dengan pengelolaan pondok pesantren dan juga sekolah ya, itu bagaimana mekanismenya, kemudian manajerialnya seperti apa, dan bagaimana sumbangsinya sih terhadap para siswa atau masyarakat di Kabupaten Tangerang seperti itu? Baik, kami punya yayasan pondok pesantren Nurul Mutakin. Itu nama itu sudah disematkan dari zaman buyut kakek saya. Alhamdulillah dulu hanya salafi, sekarang di hampir ya semi modern tapi hanya modern sekolahnya, pengajaran pembelajarannya. Bagaimana mekanismenya? Ya kami dari awal tadi tetap ini manajerial yang paling bagus itu adalah Abah dan Ibu saya, dan ketika sekarang manajerialnya itu ya kebetulan saya juga masih megang kepala sekolah SMK-nya. Ya, Abah sudah tidak ada, ke kakak saya menjadi ketua yayasannya, dan juga kami kelola dengan keluarga dan penduduk sekitar. Guru-gurunya diambil dari sekitar. Untuk itu alhamdulillah ya, bahwa Nurul Mutakin ini sumbangsih baik bukan saja ke tingkat di kabupaten, juga sampai ke provinsi. Ya, kadang-kadang ikut perlombaan, baik itu lomba dari mulai tilawah, kemudian ada lomba-lomba seperti lomba yang lain, ketangkasan dalam pramuka. Itu anak itu supaya selalu ikut. Dan alhamdulillah banyak sekali trofi yang didapatkan. Ya, mungkin dia merasa terpacu. Ya, terpacu untuk apa? Untuk maju. Ya, karena kami mengelola itu tadi dengan ikhlas dan ridho, tidak ada bahasa agama itu gordin ahor yang lain. Kan saya sebutkan ketika Maisha itu Allah yang ngatur, kita bekerja saja. Nah, dengan keyakinan tadi alhamdulillah guru-gurunya juga semangat, siswanya juga semangat, walaupun memang ini di perkampungan, tidak seperti di kota-kota besar. Begitu. Nah, kiat-kiatnya itu bagaimana? Ya kami karena ini lahir di kolonial, Abah juga mengajarkan sangat ketat sekali kepada kami anak-anaknya. Dan wasiat ini jangan sampai ya tidak diurus sampai ke anak cucu terus. Nah, dengan kalimat itu dari orang tua, kami terus menjalankan itu semua. Sementara
manajerialnya itu ada di ketua yayasan. Kami perintahkan oleh ketua yayasan, anaknya Abah yang pertama, kemudian kepala sekolahnya saya, yaitu untuk SMK, kemudian ada TK juga ada kepala sekolahnya, Sanawiyah juga ada kepala sekolahnya. Alhamdulillah sumbangsi, apalagi untuk generasi emas ini, kami sudah mempersiapkan generasi emas itu dengan menjawab tantangan. Bagaimana? Ya, satu, diajarkan yang formalnya itu dengan cara memberikan motivasi. Kadang kami sendiri dari dalam sekolahan, motivasi juga kami suka datangkan dari luar untuk apa? Penyemangat agar mereka nanti berkiprah di masanya. Gitu. Ya, total murid ada berapa Pak Haji di sana? Belum banyak, kan tetapi semua terisi untuk TK. Alhamdulillah satu kelas penuh. Kemudian untuk Sanawiyah, nah ini Sanawiyah nih. Ya, Sanawiyah itu kan di sekitar ini kan ada SMP baik negeri, swasta bermunculan. Ya, kalau Sanawiyah itu kan dulu bahasanya sekolah agama. Nah, kadang-kadang peminatnya juga ini. Jadi satu kelas ya 3, 1, 2, 3 itu kan 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9. Untuk SMK sih alhamdulillah ada 22 kelas gitu. Jurusannya hanya baru yang berjalan itu administrasi perkantoran. Ya, dulu pernah dicoba untuk mesin sepeda motor, tapi ternyata peminatnya berkurang gitu. Ya. Akhirnya hanya AP ini yang berjalan. Gitu. Oke. Pak Haji, ini kan dari Ponpes kemudian bertumbuh menjadi sekolah formal. Ini kan butuh perjuangan yang ekstra, Pak Kiai ya. Ditambah lagi SDM-nya juga harus proper gitu. Apalagi ini menyangkut dengan sekolah menengah kejuruan, begitu kan. Nah, itu bagaimana sih Pak Kiai, bisa diceritakan nggak terkait hal itu? Pertama kami mencari guru yang ahli. Ya, di mana yang cari guru yang ahli itu didapatkan dari teman, terus ada ini bidang ini, kami sengaja memasukkan guru itu di bidangnya, dan alhamdulillah untuk jurusannya ada. Kalau misalkan tidak ada ahlinya kan ya namanya bukan SMK. SMK itu harus ada guru yang membidangi itu. Makanya berjalan ini yang AP-nya. Nah, alhamdulillah ya, yang alumni setiap tahunnya itu selalu mengabdi di dunia intansi. Ketika kami mengirimkan, kan kalau SMK itu ada apa namanya pendidikan sistem ganda ya, ada PSG. Pendidikan sistem ganda ini kemana? Kami kirimkan ke dunia usaha, dunia industri, dan dunia intansi. Kemana mereka ini larinya? Kami bagi rata, ke sini, akhirnya semua. Nah, ketika mereka sudah 2 bulan di pendidikan sistem ganda, kemudian kembali bersekolah, setelah keluar ternyata banyak yang diminati oleh intansi. Oh, ini orangnya jujur, bagus. Udah, kamu nanti setelah keluar kesini lagi ya. Nah, sekarang di Pemda ini banyak itu. Alumni Nurul Mutakin, ya banyak juga yang sudah bekerja. Ya, balik mungkin ada P3K mungkin atau separuh waktu dan sebagainya. Pokoknya mereka sudah masuk aja di dalam. Alhamdulillah. Oke. Selain mengajar di yayasan sendiri nih, Pak Kiai ya, ada juga mungkin instansi lain yang memang Pak Haji itu mengajar di sana begitu? Itu juga berkali-kali saya, itu hasil karya abah dan ibu saya. Saya diperintahkan untuk mengajar ibu-ibu pengajian. Di rumah ada pengajian hari Jumat ibu-ibu. Kemudian ke Sabtu ada pengajian ibu-ibu di desa Cileles Kemunjul, kampungnya. Kemudian hari Ahadnya ke kampung Cileles, desa Bantar Panjang. Kemudian hari Seninnya itu kosong, ya. Kemudian hari Selasa ke bagian Namprak, ibu-ibu juga. Kemudian ke hari Rabunya ke Pila Tatira. Hari Kamisnya istirahat, nyambung lagi ke hari Jumat. Itu ibu-ibu. Itu saya dibantu sama istri. Ya, dibantu sama istri. Jadi muter terus tuh. Seminggu muter Tangerang. Muter terus itu. Alhamdulillah, Tadusan bin Ni'mah barangkali. Ini berkali-kali bukan karya saya, karya ibu bapak saya. Ya. Teruskan pengajian, jangan sampai dilepaskan. Itu adalah
pekerjaan kita dan untuk akhirat kita juga dapat di situ. Kan gitu. Nah, itu moto itu saya bawa terus untuk penyemangat saya. Ya, maisah makan rezeki ya dari Allah kayak ngatur gitu. Iya. Ya. Nah, terkait pendidikan nih Pak Kiai. Ini Pak Kiai SD di mana, SMP di mana sampai ke perguruan tinggi di mana begitu? Waktu SD saya tentu di kampung sendiri, di SD Bantaran Panjang. Kemudian setelah SD 6 tahun saya ke Sanawiyah, yang sekarang jadi negeri. Ya, negeri Sanawiyah di situ. Dulu An-Nur namanya. Sanawiyah An-Nur. Setelah Sanawiyah saya sambil pesantren di tadi apa namanya? Aki saya nyebutnya itu. Kai Aki. Di Kiai Haji Baihaqi di Katomas ini. Selama 3 tahun saya sambil sekolah Sanawiyah. Kemudian saya meneruskan ke Aliyah di yang tadi saya ngomong itu di Tangerang. Sambil pulang perginya itu ke Raudul Salam, Ki Utin tadi, Cimone, Tangerang, Cimone Tangerang selama 3 tahun. Selesai saya meneruskan ke perguruan tinggi ya, yang ada di Ciputat waktu itu masih IAIN. IAIN, siap. Ya, masih IAIN. Ya, tapi tidak lanjut hanya 2 tahun saja. Kata saya ngomong ke Abah, "Bah, ini kayaknya kuliah ini sama dengan mondok ini," gitu kan. Kata Abah, "Terserah, tapi jangan menyesal nanti kalau ada apa-apa." Oke, siap. Ya, akhirnya bolak-balik selama 2 tahun. Kemudian ya, saya ngomong ke Ki Utin, "Haji, ini udah 5 tahun saya di sini. Saya mau pesantren ke tempat yang lain." Saya pesantren ke tempat yang lain. Nah, di sini baru terbersit. Wah, ini kalau nggak meneruskan kuliah ini bagaimana? Mungkin tujuan Abah ini ada sesuatu gitu kan. Yeah. Akhirnya saya kuliah lagi di Unma Cikaliung Menes sana. Ya, itu jurusan hukum. Nah, ini hukum ini berbeda. Yang tadi agama terus kan ya. Ternyata hukum umum ini ya disuguhkan dengan ya ada pasal sekian gitu kan tentang hukum positif, hukum apa BW gitu kan, belajar di situ. Wah, ini saya menantang nih. Akhirnya saya lulus. Ya, kemudian menempuh lagi ya di syariah. Kemudian saya S2-nya di Gunung Puyuh dan alhamdulillah mungkin Abah bahagia di sana. Abah nggak tahu nih saya udah S2. Ya, Abah mungkin Ibu juga nggak tahu. Alhamdulillah sudah S2 di Gunung Puyuh, kebetulan hukum keluarga jurusannya. Ahwal Sahsiah. Ya, hukum keluarga. Nah, di situ S2-nya alhamdulillah Tadusan bin Nima ya minimal kita nanti bisa kembali menjadi barometer untuk anak kita. Oh iya, bapak saya misalkan abi saya itu udah sampai S2, saya minimal harus lebih kan gitu. Betul. Hanya memacu saja. Walaupun memang keilmuan tidak begitu. Ya, keilmuan ini harus kita dapatkan apapun itu. Guru saya pernah ngomong. Bahasa itu. Ya. Cari ilmu seperti kita cari ikan. Apa namanya tuh? Yang dok apa dulu? Yang di Sukabumi gitu ya? Bubu semacam itu. Kalau kita ngebubu itu apa saja masuk kan? Mau sampah, mau kayu segala macam, udah. Nanti ketika kita ambil di darat, gitu kan? Kalau ikan mah bermanfaat, ambil. Kayu bisa saja bermanfaat untuk masak. Betul. Kecuali sampah kita buang. Begitu juga mencari ilmu, apa saja cari ilmu. Nah, nanti ketika kita di masyarakat baru kita gunakan yang mana yang harus kita gunakan, yang mana yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya kita buang. Begitu. Ya. Itu. Iya. Saat ini Pak Kiai tinggal masih di Tiga Raksa berarti Pak Kiai? Di Tiga Raksa. Kebetulan saya ada di dalam pesantren Nurul Mutakin tadi. Ya, tentu keluarga juga di situ. Itu bukan sekali lagi tadi, bukan karya saya, abah saya. Rumah abah saya ya saya bikin rumah saya gitu. Mohon maaf, untuk anak sendiri ada berapa? Anak saya 3. Alhamdulillah ya, yang 1, 2 ini sudah kuliahnya sudah selesai dan kemarin alhamdulillah sudah menikah. Ya, yang kedua juga sudah lulus, ya belum menikah. Yang ketiga ini masih sekolah di Aliyah. Jadi udah kuliah 2, satu lagi masih di Aliyah. Sekarang kelas 3 udah saya daftarkan juga. Ya, juga pengen ke UIN juga yang di Serang. Ya, dua-duanya kan di Serang juga itu. Dua-duanya di Serang, adanya di Serang, ini adanya mau ke Serang lagi aja ke UIN.
Gak apa-apa, katanya udah daftar di UIN. Dekat ini kan gitu. Iya, iya. Nah terakhir Pak Kiai, apa sih nilai-nilai yang memang ditekankan Abah ke Pak Kiai, kemudian ditekankan juga kepada anak-anak Pak Kiai sekarang? Lebih yang ditekankan itu Abah itu ibadah, ubudiyah. Karena Abah punya prinsip, udah ibadah, sholat, laksanakan perintah Allah, rezeki akan menghampiri kita. Ini moto Abah ini. Abah ini seorang kiai ulama, nggak pernah usaha kemana gitu kan. Tapi alhamdulillah, ya maisah mungkin kami ini makan dari Abah. Sampai sekarang saya merasa makan saya ini masih diumpani sama Abah sama Ibu. Gitu. Karena tadi motonya, yang penting udah laksanakan, jangan sampai ibadah ini kita tinggalkan. Nah, karena sumber di ibadah itu, hikmahnya itu akan menjadi rezeki kita. Nah, saya percaya dengan itu, ya alhamdulillah buktinya sekarang ini ya seperti ini, tarusan bin nikmah. Ya artinya kita tidak menyusahkan saudara-saudara kita, tetangga kita. Alhamdulillah rezeki selalu ada. Karena Abah itu sangat konsen dengan ibadah tadi. Jangan sampai dimanapun berada, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Itu mungkin motonya. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya untuk Tribun Tangerang Warta Kota. Ya Tribuners dan Sobat WK, sekian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Kiai Haji Syaiful Hufaj. Ambil yang baiknya, jadikan sehari-hari kehidupan di kehidupan kita. Sampai bertemu di konten khusus Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.